Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama di acara Ruang Kesehatan Rasil untuk Islam yang satu ini, yang mudah-mudahan bahasannya membuat kita semakin pandai menjaga diri lahir batin ya, untuk bisa menjadi hamba Allah yang bermanfaat juga. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak kita dipertemukan beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Untuk hari ini yang hadir di ruang kesehatan kita adalah Dr. Sulaiman Kausar, spesialis saraf, yang mudah-mudahan bahasannya betul-betul membuat kita terpana. Kalau lihat judul yang diberikan sebelumnya sih, kalau nggak salah ingat ya, sehat dengan ASI dari bayi sampai tua. Nah, seperti apakah persisnya? Kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok sudah menyempatkan diri hadir di ruang kesehatan Rasil. Kalau nggak salah nih yang kedua ya. Iya, mudah-mudahan siap. semakin sering. Amin, amin. Gimana ceritanya? Butuh ASI dari bayi, oke. Sampai tua gitu loh. Gimana? Betul, wajib. Pasti betul. penjelasannya beda deh dari yang kita gambarkan. Nah, insya Allah nanti nyambung deh. Nah, Nyambung. mari kita simak sepenuh hati ya. Mari, silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum cerita tentang ASI, nah saya mulai dulu dengan pengalaman kita pakai ASI untuk pasien-pasien, bahkan pasien-pasien yang dianggap komplikasi sulit di rumah sakit. Nah, ini sekitar kurang lebih beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu-ibu kirim message ke saya, "Dok, suami saya masuk ICU nih." Waktu itu lagi banyak penyakit flu kekinian itulah. Saya bikin konten-konten di sosial media. Kemudian si ibu ini tiba-tiba kontak ke saya, Japri. Nah, saya balas, "Bu, sakit apa?" Lama beliau, mungkin lagi sibuk nih karena si suami itu kritis. Nah, kritis masuk ke ICU. Kemudian si ibu membalas dan cerita, "Dok, suami saya dirawat di ICU pakai ventilator." Nah, pakai ventilator dengan diagnosa stroke penyumbatan di batang otak. Batang otak ini kepala bagian belakang bawah tuh. Di situ pusat kontrol nafas, pusat kontrol jantung. Nah, ini ngeri banget nih, karena dalam 1 menit tiba-tiba si tensi bapak ini naik 250. Nah, dokternya jadi kaget tuh, "Wih, tinggi nih." Langsung dimasukkanlah obat-obat penurun tensi yang lewat suntik, cepat turun. Tetapi karena yang error adalah pusat kontrolnya, maka menit berikutnya tiba-tiba drop tensinya. Tinggal 50 atau 60. Akhirnya obatnya diganti. Nah, gitu terus tuh. Jadi yang terkena adalah pusat jantung, pusat nafas. Nafas yang kalau orang normal ini butuh 12 kali semenit. Nah, beliau tuh hanya mampu cuman 2. Yang 10 harus pinjam ventilator. Nah, ini ngeri banget tuh. Ventilator itu kalau di swasta tarifnya kurang lebih 14 jutaan sehari. Jadi mengerikan dan membuat takut. Diskusi lama, panjang, kemudian kita jelaskan. "Ayo Bu, nih pakai ASI. Segera keluarin sedekahnya. Sedekah ke terserah, ke anak yatim segala macam. Kemudian bacain Quran. Jangan pakai murotal, tapi baca langsung nih. Kemudian sholatnya dikuatin. Yang keempat, kombinasikan dengan herba-herba sunnah yang ada di Quran atau hadis." Nah, kita pakai tuh madu habatus sauda, kemudian propolis. Alhamdulillah setelah memakai ini, pakai ASI ini 2 minggu jadi cepat pulih dan si pasien bisa lepas dari ventilator. Nah, itu cerita yang pertama. Itu kan di rumah sakit, Dok, kan pasti terkontrol. Nah, ini cerita berikutnya
datang dari Pamekasan nih. Pamekasan, sahabat saya konsul, "Dok, ini ada pasien, seorang anggota TNI nih, tapi kakinya karena luka kemudian jadi gangren. Jadi si bapak ini kena diabetes, kemudian ada luka, akhirnya memborok dan mulai berlubang." Sama. Nah, karena kakinya satu itu berlubang, dia jalannya pincang kayak harus pakai tongkat tuh, nggak bisa jalan jauh. Nah, waktu diskusi dengan saya tanya ke bapaknya tadi, "Pak, kaki itu nanti kalau mau jalan, mau difungsikan kayak mana sih? Kalau sekedar jalan, semua juga bisa. Apa lebihnya? Coba Pak, sekarang niatkan tuh kaki kalau sembuh, buat jalan ke masjid biar bisa sholat 5 waktu, tepat waktu. Niatkan dulu. Insya Allah nanti bisa." Kemudian kita bimbing untuk terapkan ASI-nya. Nah, kemudian herbanya kita bantu untuk cara pemakaian segala macam. Alhamdulillah, lukanya membaik. Gula waktu itu 250-an, pakai insulin 3 kali sehari disuntikin. Akhirnya bisa lepas insulin, gulanya malah turun jadi 140-an. Ganti yang pil, kemudian ASI-nya tetap lanjut. Nah, itu. Pasien yang ketiga nih, tahun kemarin datang ke rumah saya dengan dibawa oleh Grab, agak dipapah gitu jalannya. Nah, si pasien ini cerita, "Dok, saya kena sakit ginjal sudah stadium 4 nih." Waduh, masih muda, 30 tahun. Anak baru 3 ya, udah 3. Tapi sudah kena gagal ginjal, padahal beliau tidak merokok, tidak minum obat-obat atau minum minuman yang perangsang untuk tetap melek itu kan. Nah, dia enggak ternyata. Kemudian saya gali lagi, ternyata ada satu sunnah yang beliau langgar, yaitu tidur selepas isya. Itu enggak dilakukan. Artinya dia begadang terus, kerjaannya adalah IT, mengerjakan program kalau malam. Nah, pagi baru tidur. Jadi kebalik terus selama 9 tahun. Akhirnya rusaklah badannya karena si hormon-hormonnya kebalik, jadi rusak. Nah, ketika ketemu kondisinya sedih, kemudian saya coba sadarkan, terapkan ASI. Nah, kemudian saya coba ubah cara berpikirnya, loh ini Allah masih sayang loh sama sampean gitu ya. Karena kalau kena sakit ginjal itu obat ataupun herba itu dosisnya kecil, jadi sampean masih bisa menjangkau. Coba kalau kena stroke itu biayanya mahal, tumor juga mahal, dan itu ngabisin keuangan beliau. Akhirnya beliau, oh iya ya, ini berarti Allah tuh sayang nih, diingetin gara-gara tidak melakukan sunnah, diambil sedikit aja nikmat itu langsung dirubah cara berpikirnya. Akhirnya beliau semangat lagi, terapkan ASI, dan terakhir ketemu sudah sehat, kreatinin dan ureumnya sudah 2, jadi grade-nya semakin turun, gagal ginjalnya semakin membaik, sudah bisa gonceng anak istri, dan kemarin lebih segar. Nah itu hasil menerapkan ASI. Gitu kan. Jadi kepanjangannya tidak seperti yang ada di benak kita selama ini. A-nya Al-Quran, S-nya sholat, dan I-nya adalah infak. Nah, dari 3 ini saya yakin bahwa semua sudah dilakukan. Insya Allah kalau seandainya mau tambahannya bla 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 seperti yang Dr. Sulaiman katakan tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Silakan. Ya, jadi landasnya apa nih kalau kita ASI tadi, Al-Quran, sholat, infak. Nah, ini kalau sebagai muslim kita harus banyak-banyak tuh membaca dan memahami Quran. Nah, ini kita lihat nih di surat 35 Al-Fatir ya, ayat 29. Itu jelas banget disebutkan nih. Ini saya bacakan nih artinya ya. Oke. Al-Fatir ayat 29.
sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Nah, ini di garis bawah ini, dengan diam-diam dan terang-terangan. Jadi dua-duanya dikerjakan, diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Nah, ini ada perdagangan, hubungannya apa dengan kesehatan? Bapak Ibu kalau ke rumah sakit itu kan sebuah transaksi ya. Nah, membeli sesuatu kan pakai uang, bukan pakai daun tentunya ya. Jadi membeli sesuatu, membeli apa? Membeli kesehatan istilahnya kalau kasarannya ya. Jadi sakit, ke rumah sakit untuk membeli kesehatan, itu ada sebuah pernikahan. Nah, supaya nggak rugi, terapkanlah ASI. Al-Qur'annya dipelajari, sholatnya ini bukan sekedar melaksanakan, tapi menegakkan. Aqimus sholah kalau bahasa Arabnya di situ ya. Kalau di Baitullah sana itu ada namanya Maqam Ibrahim. Nah, itu lambangnya telapak kaki Nabi Ibrahim ya. Jadi saking tegaknya menegakkan sholat sampai napaknya kuat banget. Nah, itu pelambang itu. Jadi dengan Al-Quran, kemudian sholat dan infak secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, terbukti mampu meningkatkan kesehatan kita. Karena ayatnya di sini. Yang kedua, kita buktikan di medis memang sangat pengaruh. Jadi kalau tubuh kita itu bukan hanya sekedar fisik. Kalau fisik itu seperti robot ya. Ada robot rusak, tinggal masuk ke bengkelnya itu. Tapi robot tidak punya jiwa dan tidak punya perasaan. Nah, kalau manusia ini, kalau ngobatin jangan hanya fokus di fisiknya nih. Jiwanya, pikirannya harus diobatin juga, disehatkan ya. Nah, nih jadi kalau di konsep integratif, kesehatan itu 3, ada soul, mind, and body. Nah, soul, jiwa tadi, kita terapkan ASI tadi, Al-Quran, sholat, infak. Nah, kalau mind, pola pikiran kita, itu stress management, lingkungan keluarga yang bagus, kemudian mindset yang positif, yang tadi si pasien yang nggak semangat karena kena ginjal, kita ubah menjadi semangat lagi. Nah, kemudian fisik nih, fisik dibagi 4. Ada pola tidur, pola makan, pola olahraga, dan yang terakhir adalah herba atau obat. Dua-duanya bisa dikombinasikan. Nah, insya Allah begitu. Masya Allah. Jadi segala sesuatunya selalu ada kaitannya, dan dari ASI yang sedang kita bahas ini itu Masya Allah ya, yang terkena gula jadi nggak manis-manis amat gitu. Nah, jadi normal. Jadi normal, yang ginjalnya terganggu juga mendapatkan kesempatan untuk mencegah, bahkan bisa jadi andai kata sudah terkena pun lewat proses tertentu itu juga akan banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan. So, jangan lupakan ASI. Oke, lanjut dong sebelum nanti kita penggal sebentar untuk pertanyaan yang sudah dikirim. Oh ya, satu informasi. Kalau biasanya telepon hanya bisa melalui 845 15 12, mulai dari kemarin nomor WA kita itu sudah bisa terima telepon 081111999720. Anda boleh telepon ke situ, nanti operator akan angkat telepon Anda. Oke? Nggak harus ke nomor fix 845 15 12. Baik dok, lanjut. Oke. Nah, tadi tentang tiga hal ya, soul, body, and mind. Nah, kita juga di Quran disebutkan itu bahwa di surat Fusilat ya ayat 44 tuh. Quran sebagai hudaw wa syifa, sebagai petunjuk dan juga obat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi ada ekornya. Kalau Bapak Ibu tidak mengimani bahwa Quran itu penyembuh, ya jadinya efeknya kurang. Padahal kita harus beriman, mengimani yang Quran itu seutuhnya nih, semua ayatnya. Nah, dengan baca Quran, sholat, kemudian infak,
hati itu menjadi semakin tenang ya. Tenang karena keluar hormon-hormon yang baik yang ada dalam tubuh kita, membuat kita itu tidak stres, kemudian hormon kita menjadi stabil, hormon stresnya menurun, dan itu efeknya luar biasa. Nah, kalau kita sudah semakin tenang, fokusnya bahwa kesembuhan itu hanya dari Allah, kita ikhtiar dengan yang baik dan halal juga, insya Allah itu akan jadi percepatan dalam kesembuhan. Dibuktikan dengan pasien-pasien yang komplikasi tadi, yang rumit susah, ternyata solusinya mudah, dan kalau dihitung-hitung lebih hemat loh teman-teman ya. Nah, karena kalau di rumah sakit si pasien tadi itu ventilator, itu kalau 14 juta sehari, itu dia sudah sebulan tuh 420 juta. Nah, baru 2 minggu kurang lebih menerapkan ASI, akhirnya perbaikan, akhirnya bisa lepas dari ventilator dan pasien bisa pulang. Nah, itu kan luar biasa. Nah, jadi jangan melihat penyakit itu hanya dari segi fisik. Kita perbaiki pikiran, perbaiki jiwanya. Nah, makanan jiwa ini, ruh ini, Quran, sholat, dan infak. Kalau nggak dikasih makan, ruhnya lapar, nanti tubuh dan pikiran juga jadi tidak sehat, dan pikiran biasanya cemas, akhirnya takut mati, akhirnya mati beneran. Gitu kira-kira. Insya Allah itu konsepnya. Iya. Nah, nanti Bapak Ibu, yang penting adalah apa yang saya sampaikan ini, ayo kita sama-sama praktekkan sehari-hari. Simple, rumusnya cuman ASI di surat 35 ayat 29. Gitu. Meskipun kita sudah sering melakukan ASI, tapi kalau tidak dimaknai sebagaimana yang barusan kita dengar, kayaknya arahnya jadi nggak ke situ juga ya. Seperti ini kebetulan ada pertanyaan dari tidak disebutkan namanya, 08 berapa nih, 12 sekian. Assalamualaikum dok, kalau seandainya sholat bagian dari yang bisa menyehatkan tubuh, apakah itu karena sujud membuat otak menjadi lebih banyak asupan dari oksigen, atau hal-hal lain terkait dengan peredaran darah? Mohon pencerahannya dong dok, kayaknya bener deh, tapi saya pengen tahu. Oke. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 0812 gitu ya. Namanya nggak ada nih, jadi susah nyebutnya. Jadi sholat ini sudah Allah desain keren banget ya. Jadi kita tuh kalau baca, beli HP baru tuh atau perangkat baru, itu kan kita selalu membaca manual booknya ya. Manual book dibaca, gimana nih cara makainya nih? Wih, fitur-fitur ini gimana caranya? Dilihat dulu di manual booknya. Nah, kita ini sudah dikasih hidup ya di dunia, tapi sering lupa baca manual booknya, yaitu di Quran dan hadis. Ini kita lakukan aja bahwa sholat itu kalau dikerjakan, insya Allah inline dengan software yang Allah tanam di diri kita. Oke. Nah, software apa nih? Kita tunda karena ada telepon masuk. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dengan Duni Ibu dan Pak Dokter yang dirahmatin Allah. Ini ditunggu-tunggu Pak Dokter. Saya Ibu Suratmi. Ibu Suratmi, yang suka nanya mulu di IG. Alhamdulillah bisa ketemu langsung ngomong nih di radio. Ini Pak Dokter, kan saya nanya soal tensi. Tensinya kan sehari 2 kali ya Pak Dokter. Saya katanya kan pagi mas sore. Saya bangunnya jam 3 malam. Itu nggak apa-apa, jam 3 malam langsung tensi. Boleh langsung ditensi. Jadi tensi saat bangun tidur ketika belum ada stres, jadi masih kriep-kriep. Nah, itu yang tensi dasar. Asli. Terus satu lagi Pak Dokter, kalau makan sayur, kalau kita nggak punya asam urat sih, asam uratnya 5, itu nggak bisa asam urat makan sayur, padahal seneng banget sayur apa aja dok saya. Nggak apa-apa Bu, makan sayur yang banyak, minimal 1/3 porsi makan kita setiap kali makan. Kalau yang Bapak yang tadi diabetes, saya tambahi porsinya setangkup tangannya. Nah, tapi sayurnya ya jangan bayam terus gitu, pecel terus, jangan, gonta-ganti. Yang menyebabkan asam urat adalah menunya itu terus, jadinya
bukan sehat tapi jatuhnya berlebihan. Setiap yang berlebihan akan jadi penyakit termasuk asam urat. Bu Suratmi, Masya Allah, ini sering japrian di Instagram nih. Iya, Pak Dokter, maaf ya Pak Dokter nanya-nanya terus. Ini pas Mas Acit WA saya bilang kalau ada Dokter Sulaiman. Wah, alhamdulillah. Terus saya siap-siap dok di depan tadi. Sudah itu aja ya dok pertanyaan saya. Ya, makasih Ibu Suratmi. Oke, Ibu Suratmi, mudah-mudahan Iya, saya tinggalnya di ini Pak Dokter, di Kalisari Kenanga. Pak Dokter prakteknya di mana ya Pak Dokter? Saya di Citra Grand Cibubur, jauh. Oh, deket. Deket. Iya dok. Oh, nggak tahu alamat. Nggak tahu. Oke. Baik, Ya, Ibu Dok. Suratmi, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Dokter dan Mbak Nuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soal gerakan sholat yang tadi bikin Nah, itu sehat keren banget. memang ya. Nah, jadi memang semuanya termasuk posisi ketika Sujud, ya. aha. Kan kita tuh manusia kalau posisi duduk, berdiri, kemudian jalan, itu kan kepala selalu di atas ya. Jadi jantung ini butuh effort untuk memompa darah menuju ke kepala nih. Nah, dengan posisi sujud memang volume darah yang menuju ke kepala jadi lebih gampang untuk ditingkatkan. Artinya effortnya jantung lebih ringan karena kena gravitasi. Nah, itu juga membuat kapasitas pembuluh darahnya jadi melebar. Sel-sel saraf akhirnya dapat pasokan darah yang bisa melebihi dari sebelumnya, dan ini kan membuat sehat. Nah, tapi nggak cuma otak sebenarnya, itu semua gerakan itu perlu, termasuk ruku, dan semua memang sudah Allah desain membuat tulang belakang kita juga bisa sendi-sendinya dilenturkan, kalau enggak nanti kaku, gampang pengapuran. Jadi semua gerakan dari A sampai Z insya Allah bermanfaat. Dan yang kedua itu kan dari segi fisik ya. Nah, dari segi ruh ini dia akan menguatkan ruh kita. Nah, ini yang penting karena ruh ini akan menggerakkan pikiran dan juga fisik. Nah, gitu kira-kira. Iya, keren banget ya. Kita Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Iya, Pak ini harus dimatikan radionya. Haji Safei dari Batam. Masya Oh, Allah. Batam, jauh. Oke, monggo. Halo? Halo, Iya, iya. silakan. Iya, siap kedengaran. Iya. Iya. Pak, mau tanya dengan Pak Dr. Sulaiman. Siap, Pak Haji. Iya. Kebetulan apa yang disampaikan beliau, alhamdulillah tadi bagus sekali ya, pengetahuan baru buat kami. Tapi satu hal yang mungkin ada menggelitik pertanyaan kepada Dr. Sulaiman. Seseorang yang menggunakan ventilator itu kan biasanya dalam keadaan tidak sadar. Betul. Ya. Jadi ataupun mungkin kasus-kasus lain misalnya begitu. Bagaimana kita untuk menerapkan terapi ASI ini, dokter? Jadi bisa penerapan ASI ini kan, ASI ini apakah memang kita sendiri yang bersangkutan juga melakukan itu, atau mungkin bisa lingkungan terdekatnya, misalnya suami atau istrinya atau anaknya gitu kan? Ini mungkin yang Siap. menjadi hal yang menggelitik buat kami, Dokter Sulaiman. Mohon maaf, mudah-mudahan apa bisa mendapat pencerahan bagi kami. Saya sangat tertarik sekali, mudah-mudahan ini memang sangat bermanfaat rasanya buat kita semua nih dengan terapi ASI ini. Oke. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepulauan Riau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kalau udah Pak Haji pingsan, Syafi'i ya. keluarganya ya, gitu. Iya. Jadi betul kata Pak Haji Syafi'i ya, kalau pasien dalam ventilator itu biasanya nggak sadar ya, nggak sadar. Artinya tidak ada kewajiban untuk sholat, tetapi ini dilakukan oleh keluarganya. Nah, si pasien tadi itu, si bapak itu yang melakukan adalah ibunya, yang komunikasi dengan saya. Jadi ibunya saya suruh kuatkan nih sholatnya sekeluarga nih. Kemudian sedekahnya nanti atas nama si bapak.
Nah, supaya berkah itu ngalir ke Bapak, syukur-syukur bisa sedekah misalkan ke pesantren Tafid, sambil minta didoakan ya, karena ada di Quran ayat yang lain itu, kalau nerima sedekah, nah yang nerima ini mendoakan yang ngasih sedekah, itu efeknya Masya Allah luar biasa. Jadi akhirnya percepatan yang muncul nih, percepatan supaya cepat sembuh. Kalau enggak nanti argonya ventilator lebih besar gitu. Nah kita juga ini jangan lupa yang masih sehat, ini jangan lupa Allah sudah minjemkan paru-paru ke kita, jantung. Di paru-paru kan 14 juta sehari, sebulan 420. Jantung berarti kalikan 2. Kemudian apalagi nih otak, ginjal, liver, tangan, kaki, mulut. Kira-kira berapa miliar yang sanggup Bapak Ibu kasihkan ke Allah sebagai sewa? Padahal Allah kasih gratis. Makanya kita harus banyak-banyak melakukan amal soleh, termasuk ASI juga. Nah, gitu. ASI yang ini memang luar biasa. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sari. Terima kasih Dok untuk pencerahannya tentang ASI. Betul Mbak Nuning, tadi salah tafsir kita. Di antara 3 itu, antara A, S, dan I, itu kebanyakan bimbangnya ada di bagian I karena first thing first-nya masih A, B, C, D gitu lah Dok. Itu gimana kira-kira? Iya, baik. Ini pertanyaan yang mewakili ya ribuan orang kali ya? 90% orang begitu. Nah, betul. Termasuk saya. Nah, waktu itu begitu. Nah, kemudian saya coba baca ulang, kemudian guru saya ngajari. Memang ketika ini filosofinya ya, ketika rezeki kita sedikit itu sama sih sebenarnya. Orang yang rezekinya banyak juga sama aja begitu. Cuman mentalitas ini yang perlu kita bangun. Nah, di Quran sudah Allah jelaskan bahwa kalau kita melakukan aksi tadi, nah ini ayat 30-nya, tadi kan ayat surat 35 ayat 29 ya. Saya teruskan ayat 30. Agar Allah menyempurnakan pahalanya, nah lihat nih pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Tuh detail banget, keren banget. Jadi kalau melakukan ASI ini, sehatnya ditambah, yang sakit cepat sehat, yang kurang rezekinya kurang, hartanya kurang, Allah akan tambahkan ya. Tapi tadi kembali, ini harus diimani 100%. Harus yakin dulu, yakin insya Allah Allah akan balas dengan kebaikan yang lebih besar. Baik itu rezeki berupa kesehatan, kemudian anak yang soleh, soleha, kemudian berupa harta, dan sebagainya. Suami istri hubungannya langgeng, itu rezeki, jangan lupa. Nah, itu yang harus kita kuatkan. Dan insya Allah kalau selama pengalaman ini nggak ada orang miskin karena sedekah. Ada nggak orang miskin karena sedekah? Insya Allah nggak ada. Makin kaya itu. Bahkan para sahabat zaman dulu, contoh itu ya, Utsman bin Affan, itu kan wakafnya nilainya sekarang sudah 2000 triliun teman-teman. Itu satu orang tuh. Nah, jadi wakafnya dibikin produktif, akhirnya nilainya sekarang sudah 2000 triliun. Baru satu orang. Nah ini kapan kita bisa nyusul beliau ya? Rasul juga sedekahnya luar biasa. Nah, jadi akan selalu akan kembali ke kita. Di surat 17 ayat 7, setiap kebaikan itu akan kembali ke kita. Setiap keburukan juga akan kembali ke kita. Jadi yakin aja, insya Allah sedekah itu akan Allah balas untuk kita di dunia dan akhirat. 2, teman-teman. Gitu. Baik Dok, ini ada pertanyaan terkait sholat, tapi yang ditanyakan soal wudhu. Kalau wudhu juga merupakan bagian dari menyehatkan tubuh Dok, saya ingin sekali dengar penjelasannya. Menghirup air di hidung itu apa benar ya? Harus sampai ke atas yang rasanya gimana gitu? Atau hal yang lainnya terkait wudhu Dok? Maaf kalau ini jadi bikin ribet. Oke, silakan. Oh, telepon dulu. Siap, oke, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Nuning. Assalamualaikum Dr. Sulaiman dengan Hairil ini di Jakarta.
Aduh, benar-benar ini benar nih ya, pencerahan yang sangat baik sekali dari Dr. Sulaiman. Alhamdulillah. Tadi kita juga berasumsi agak sedikit negatif gitu ya, dari bayi dengan ASI sampai tua. Iya, kan saya nggak nulis minum ya, tapi pakai. Nah, Saya kira itu persepsi. disimpan di kulkas gitu. Oke, silakan. Iya, Dok. Dengan siapa tadi? Saya dengan air ya. Air ya, Mana oke. nih? Iya. Masya Allah. Dok, itu dokter bilang tadi ASI Al-Quran, sholat, dan infak ya. Iya. Membaca surat Al-Quran itu Al-Fatihah. Al-Quran itu dari surat pertamanya atau gimana gitu ya dok, pencerahan situ Oh, pertama iya. dok ya. Siap, Dan siap. kedua memang soal infak ini memang kadang-kadang kita ini banget ya, perhitungan banget kayaknya. Tapi alhamdulillah sih tempat saya itu dok ya, setiap Jumatan tuh ada selalu itu ya diumumkan, jadi itu nggak apa-apa dok ya, diterang-terang kayak begitu dok. Sekian aja dari saya dok, mudah-mudahan dokter sehat selalu di tempat Amin, ini. amin. Ya terasa, amin amin dok. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Waalaikumsalam Khairil. warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, berarti yang call dulu ya tadi ya. Mm-mm. Nah, jadi baca Quran dari part mana? Tetap kita rutinkan tilawah seperti biasa ya, membaca. Nah, tapi beri waktu juga pahami beberapa ayat di Quran itu detail dengan artinya. Nah, syukur-syukur kalau bisa baca tafsirnya, tapi paling nggak artinya dulu deh untuk awal-awal gini. Kalau baca tafsir kok sepertinya berat banget ya, seperti ditimpa batu cedok gitu, berat banget. Ya udah baca dulu, karena dengan membaca itu saya sarankan pakai Quran yang beneran, bukan yang digital. Kita akan berinteraksi dengan Quran yang fisik ya, karena itu memudahkan. Kalau saya itu biasanya Quran yang ada terjemahannya per ayat, jadi paham bener. Oh, ada kata-kata, ada sudur, itu artinya pikiran. Nah, ada yang bilang itu dada, tapi di surat 1751 itu pikiran, otak. Nah, itu penting banget. Yang penting dibaca tetap, tapi kadang-kadang kita membaca itu seperti ada, aku pengen lebih jelas nih tentang ayat ini. Nah, itu berhenti sejenak, baca artinya. Nah, itu resepnya. Kok saya pernah dengar ayat ini ya? Dengar tok tapi gak paham-paham. Udah sekian puluh tahun. Nah, kan parah banget tuh. Nah, padahal kalau beli HP aja baca itu dulu manualnya. Ini sudah hidup sekian puluh tahun, bacanya entar. Waduh, nanti keburu sudah bablas, repot. Nah, pahami, insya Allah nanti pelan-pelan akan jadi lebih powerful itu. Jadi merasa dekat dengan Quran, jawaban atas kegundahan hati, itu banyak ketemu di Quran. Jadi saya juga banyak dikonsuli orang-orang UKM konsul, saya buka Qurannya, solusi itu ada di situ ternyata. Mereka kaget. Lah selama ini kemana aja lu gitu ya? Anak muda begitu. Nah, gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi. Yang sebelum telepon. Oh, bukan, yang masih yang telepon. Masih ya. Oke. Yang sedekah tadi boleh terang-terangan. Boleh, kalau di surat 35 ayat 29 itu infaknya harus 2 ya. Jadi harus sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Bukan atau, tapi ini dan. Nah, jadi yang sembunyi-sembunyi juga ada, yang terang-terangan juga ada, dua-duanya, dan itu setiap hari. Nah, setiap hari lakukan. Kenapa kok tiap hari? Ada di hadis sahih juga, insya Allah ini, bahwa setiap subuh itu ada 2 malaikat yang diutus turun nih. Malaikat yang pertama akan mendoakan, ya Allah, balas orang-orang yang berinfak pada subuh ini, nah, sedekah subuh nih, dengan kebaikan yang berlipat. Yang satunya berdoa, ya Allah, balas orang-orang yang kikir, yang nggak mau sedekah di waktu subuh ini dengan kebangkrutan. Waduh, ngeri nih. Jadi kalau subuh lewat nggak sedekah, hati-hati. Ada malaikat yang mendoakan untuk bangkrut. Bangkrut ya termasuk sakit karena harus beli obat segala macam kan. Nah, yang punya usaha, usahanya naik turun, amblek malahan ya. Kemudian punya karir, nggak naik-naik pangkatnya, susah banget. Nah, jangan-jangan kena doanya malaikat nih. Ini yang berdoa ini malaikat, Bapak Ibu ya, bukan kita ya. Kita kan masih ada
jarak gitu ya. Ini kan ring satunya Allah nih, orang dalam yang berdoa. Jadi kalau orang dalam sudah turun tangan, itu ngeri itu. Nah, ini jangan sampai ini. Jadi waktu-waktu melakukan aksi ini juga ada waktu-waktu yang penting yang harus kita pahami. Jangan sampai yang berdoa adalah malaikat nomor 2 yang bangkrut. Ini tiap hari itu. Nah, gitu. Jadi terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, kemudian waktunya juga cari waktu-waktu yang penting, yang utama, seolah gitu. Waktu yang penting, yang utama. Kalau ke musola atau ke masjid subuh-subuh itu termasuk rahasia atau terang-terangan? Kan nggak ada yang tahu, cuma dimasukin ke kotak. Oh iya, itu masuk rahasia. Oh, rahasia. Rahasia. Meskipun orang tahu itu orang mampir ke kotak gitu ya. Iya, tapi nggak tahu cuma. Oke, sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Mbak Tini, kita terima telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, selamat siang. Mohon maaf, izin mohon nomor kontaknya Dokter Sulaiman. Nanti di ujung akan kita sebutkan di ujung acara. Siap. Sekarang nanya apa sih? Terima kasih. Itu aja. Silakan. Itu aja. Terima kasih Ibu Nuneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak tahu juga namanya siapa ya tadi. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan ada doa dari yang barusan telepon untuk kita semua di sini. Amin, amin. Baik Dok, dari Mbak Tini. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terapi ASI insya Allah sangat bermanfaat buat kesehatan. Tapi gimana dengan seseorang dengan keterbatasan UANG, jadi hanya bisa melaksanakan A dan S-nya doang. Niat hati besar untuk selalu berinfak. Apakah terapi ASI ini bisa dijalani dengan ASDO? Mohon nasihatnya, terima kasih. Iya, silakan Dok. Oke, insya Allah. Jadi ini masalah mindset ya. Jadi boleh dengan jumlah yang kecil, mau 100 rupiah. Misalnya kecil sekarang ada 50 nggak? Masih? Ada. Oh nggak ada ya? Zaman dulu tuh ya. Jadi paling kayak 100 rupiah itu bisa dikerjakan. Misalkan nggak sempat ke masjid dulu, sekarang itu bisa transfer. Transfer yang pakai apa itu namanya? Apa sih yang elektronik tuh, bukan yang ATM ya, itu minimalnya 1000. Nah, itu bisa dikerjakan. Jadi tetap si I-nya itu infak harus dikeluarkan. Nah, karena ini mindsetnya jangan kebalik. Nanti kalau aku keluar duit nih, tambah miskin dong. Nah, secara hitungan kalkulasi manusia sepertinya iya. Tetapi kata Allah enggak. Dengan kita sedekah itu justru jalan kita untuk menjadi kaya. Nah, daripada nggak disedekahin, ntar bisa duit itu hilang, tuh malah nggak ada nilainya tuh, jatuh, kecemplung, sakit, nggak ada nilainya. Tapi kalau dengan sedekah, berkah itu akan terus ngalir karena yang berdoa itu ada ring satunya tadi ya, di malaikat waktu subuh tuh, masya Allah. Jadi tetap mau apapun nggak ada alasan untuk nggak sedekah gitu. Boleh berupa, misalkan dirupakan makanan boleh, uang boleh, nggak masalah gitu. Oke, ini tadi ada dari Pak Andi ya. Saya menyimak, kebetulan sekali lagi nyetrika nih, bantuin istri yang lagi ngajar. Masya Allah. Ayah teladan. Ayah teladan ya. Ayah siaga nih. Ayah siaga. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari nggak ada namanya lagi di sini. Waduh, bicara soal ASI memang luar biasa. Yang soal I tadi itu memang juga jadi bagian dari pertimbangan kami. Kalau ada yang coklat daripada ngasih yang hijau, enakan ngasih yang coklat. Itu pelit apa ya dokter? Oh maksudnya warna uangnya. Warna uangnya. Ya syukur-syukur bisa yang merah gitu ya. Yang merah yang gede itu. Ya itu memang gini ya, di surat An-Nas itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu membisikkan was-was ke pikiran kita. Kalau kamu sedekah banyak, nanti besok makan apa istrimu? Emang begitu. Jadi kita pertarungan yang jihad yang paling utama kan melawan hawa nafsu karena dia dibisi sama setan nih. Oke, melawan hawa nafsunya kita stop dulu. Oke. Jadi maaf ya. Assalamualaikum. Halo.
Udah putus. Oh, udah putus. Maaf banget. Oke, silakan Lanjut lanjut. ya. Jadi melawan hawa nafsu untuk tetap ada lagi. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Fajar di Kemayoran ini, Mbak Nuni. Di Al-Fatih ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Silakan. Iya, ini Pak Dokter. Ya ini Pak Dokter. Saya ingin bertanya. Pertama, kalau sedang menderita sakit itu supaya tenang, itu menenangkan supaya saya tenang, sabar, ikhlas. Yang pertama, yang masalah penyakit syaraf di persendian lutut itu kan agak susah tuh. Udah kemana-mana kayak kurang sembuh. Nah itu kalau di lutut itu biasa aja kalau habis jatuh itu ya, ada teman saya kan habis jatuh gitu, jadi ada kemana-mana ke tukang urut juga ya masih belum sembuh aja gitu, buat nekuk itu susah gitu. Udah di MRI, udah di rongsen juga ya tulang nggak kenapa-napa, cuman katanya yang disebut inflamasi itu apa ya, terus hematom itu juga apa ya gitu. Nah itu tolong penjelasannya dan cara untuk penenangan diri juga gimana, biar sabar, biar ikhlas gitu Dok. Terima kasih Dok. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kalau persendian itu tetap harus dicari diagnosanya nih, ini tulangnya apa, cairan sendinya, atau ligamennya. Ligamen itu serat ototnya yang robek. Nah, itu harus dicari. Nah, yang penting tadi kan gimana supaya tenang, ikhlas, kemudian sabar. Nah, melakukan ASI ini otomatis nanti membuat hati kita tuh semakin tenang. Jadi kalau sholat ini kan ngomongnya aqimus sholah ya. Jadi menegakkan sholat, bukan sholat seperti orang yang bersiul atau bernyanyi. Jadi sholat yang berusaha khusyuk ya, khusyuk. Dengan khusyuk itu otomatis jiwa kita akan menjadi tenang. Nah, kita lakukan aja tuh ASI, banyakin sedekah tuh pelan-pelan. Tuh insya Allah nanti kalau udah rutin, nah kemudian ikhtiar juga cari pengobatan yang Allah ridhoi ya, jangan pakai obat-obat yang belum halal. Nah itu kuncinya juga. Itu pasien-pasien tadi pakai yang nggak halal hanya saat terpaksa atau mengancam jiwa di ICU begitu. Tapi ketika sudah keluar ini sama dengan kias ketika kita tidak ada makanan di suatu hutan, ketemunya ular atau hewan-hewannya haram, itu kita boleh makan karena bisa mengancam jiwa, kalau nggak makan bisa meninggal. Tapi jangan lupa ada batasan, yaitu tidak boleh sampai kenyang. Nah ketika sudah membaik, kira-kira sudah bisa dilepas tuh obat yang nggak halal, maka lepaslah. Jangan terus-terusan hajar terus. Akhirnya jadi musibah. Nah, jadi musibah penyakit di surat 30 ayat 36 itu disebutkan bahwa itu karena kelakuan kita sendiri. Nah ini hati-hati. Jadi kalau kita berbuat baik, insya Allah melakukan ASI rutin, ini sendinya juga pelan-pelan akan Allah angkat. Tapi niatkan, kalau ini sembuh sendinya, mau dipakai apa nih gitu. Ya Allah. Banyak sujud. Banyak sujud. Mau dipakai kalau laki-laki berarti sholat ke masjid 5 waktu. Nah, gitu. Pas masjidnya ya. Lebih jauh. Enggak. Biar pahalanya banyak ya. Ya, oke. Oke. Mudah-mudahan mempersuasi kita semuanya, ASI dan ASI yang berbeda mana. Oke. Ini dari Ibu Dharma. Dok, saya mau tanya nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau infak saya tuh suka semau-maunya deh. Kalau lagi ada acara suka bawa duit ya udah. Tapi kalau pas nggak bawa duit, kadang-kadang saya suka ngelepas cincin. Masya saya Allah. taruh di situ. Nah, anak-anak yang saya ceritain karena sudah beberapa kali melakukan ini marah-marah. Termasuk baik nggak sih? Nggak izin dulu sama anak-anak. Soalnya terus terang saya sudah sendirian nih Dok. Jadi kata anak-anak gini, Mama kalau Mama butuh sewaktu-waktu
Ya udah, gimana kalau anak-anak lagi nggak ada duit? Nah loh. Iya. Oke. Terima Oke. kasih Ibu Darman. Oke, Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi Apa yang ada di habit lepas. beliau tuh langsung Iya, ngasih, iya. nggak apa-apa. Jadi karena Allah sudah menjamin ya. Jadi kalau kita infak, sedekah itu akan jadi kebaikan juga untuk kita ya. Bahkan Allah sempurnakan, Allah tambah itu nikmatnya. Jadi nggak usah khawatir. Ibu jadi makin sehat. Rasakan tuh kalau sudah berinfak kan hati kerasa plong tuh, makin tenang gitu ya, jadi nggak cemas. Akhirnya kita bisa mikir lebih fokus, kemudian lebih ceria hidupnya. Nah, ceria ini kalau dari ilmu barat ada namanya law of attraction. Nah, jadi Loa. LOA itu kan, law of attraction ini bagaimana kita itu menjadi pribadi yang menarik rezeki. Nah, karena ketarik itu, karena kita selalu positif, itu orang jadi semula nggak beli ngelihat senyuman kita yang begitu mempesona, maksudnya itu Jadi borong. akhirnya borong tadi kalau kita jualannya. Katasan yang semula itu merengut ketika lihat kita kok totalitas, kemudian senyumnya kok begitu tulus, kemudian pancaran raut mukanya itu begitu celing, nah itu akan memudahkan kita. Jadi seperti itu bentuknya nanti ya teman-teman. Jadi jangan ragu, tadi Bu Darmi ya tadi ya, teruskan Dharma. aja. Nah, nggak apa-apa, insya Allah kan itu hartanya Ibu nggak masalah, tapi jangan minjem duit ke bank buat sedekah. Nah, nanti kena ribanya kan. Nah, sedekahin yang ada aja ya. Nah, jangan juga nyedekahin barang punya orang. Tetangganya ada, tak sedekahin kemarin ke tetangga lo, jangan. Nih tanpa izin bisa berabe nanti. Salah gitu. Ya. Yang jelas niat untuk bersedekahnya sudah luar biasa. Ya. Cuman yang disedekahkan mungkin perlu di banyak variasinya sih ya kalau mau Boleh, ya. iya. Oke, ini pertanyaan yang berikutnya dari lagi-lagi tidak dikasih nama, nggak apa-apa. Dokter, terima kasih sekali dengan pencerahannya terkait dengan ASI, saya akan optimalkan. Masya Allah. Jadi gerakan sholat yang tumakninah itu memberikan kemampuan fisik untuk lebih lentur ya dok ya? Oh gitu. Terus yang kedua yang soal baca Quran nih dok. Kalau bacanya dengan arti, saya suka pilih dengan HP. Beda nggak sih baca di HP dengan di mushaf? Karena di mushaf kan nggak ada terjemahannya. Terima kasih. Ya. Oke, jadi tentang sholat tumakninah bikin lentur, insya Allah banyak manfaat kesehatannya juga. Jadi secara fisik juga bagus, secara jiwa juga bagus, secara pikiran juga menenangkan. Jadi 3 konsep integratif di tubuh kita itu dengan sholat juga teraktivasi semuanya, karena sholat ini ibadah yang dikerjakan secara fisik. Nah kemudian untuk yang apa tadi yang kedua? Soal itu apa tadi? Nah, hilang dari kepala. Tunggu sebentar. Ya, Yang tadi kedua karena nggak pakai nama jadi nomor berapa nggak tahu. Oke, terkait dengan apa tadi ya? Tadi habis tumakninah, habis itu yang keduanya? No, bacaannya hilang karena tadi nggak ada namanya, kan pakai nomor. Oh iya, yang baca Quran tapi ya, yang dengan digital. Dengan arti ya, di digital. Ya, ya kalau belum punya boleh, tapi nanti diusahakan punya versi Quran yang ada terjemahan per ayat. Insya Allah itu jadi lebih mudah. Ini juga sudah dipraktekkan istri juga, karena istri itu sudah lancar banget. Jadi sekarang kalau membaca Arabnya sekalian dilirik bawahnya. Jadi sekalian paham ceritanya di surat itu paham. Nah, kalau saya kan masih belajaran ya, tapi atas habis itu diulang lagi. Nah, tapi akhirnya kita punya rasa interaksi yang kuat dengan Quran ini. Akhirnya kita mudah nyarinya. Nah, kayak ayat tadi itu lebih mudah nyarinya. Nah, memang kalau kita mau ngapalin itu paling mudah adalah pakai angka, karena otak manusia itu paling senang lihat duit kan. Jadi angka 1 itu miliar. lebih nempel. Lebih nempel. Mas surat 3529 kan nempel. Iya. Dibanding ngomong isinya apa, itu loading. Nah, kalau angka
tinggal diapalin, kemudian dibuka. Nah, jadi kita seperti punya indeks di kepala itu, kalau ketemu masalah ini, Quran surat sekian tak baca lagi ya. Oh iya, nanti Nomor sekian. nomor sekian. Nanti pas berikutnya, suatu saat pemahaman kita sudah mulai bertambah, ketemu lagi, akhirnya lebih dalam lagi. Nah, gitu. Jadi, Quran bukan diciptakan buat ahli Quran, ahli tafsir doang, tapi untuk semua kalangan kan, untuk orang yang beriman. Jadi, insya Allah semua akan cocok. Baik. Gitu. Yang berikutnya dari Mas Yudi di Masjid Ar-Rahman. Dok, kita pernah ketemu di Masjid Silaturahim loh waktu itu. Oh gitu. Oh gitu. Oke, pertanyaan saya dok, kalau sedekah itu lebih baik ke keluarga terdekat-kah, orang miskin kah, atau yang lain? Syukron. Oke, jadi kalau kata Ustadz, memang sedekah yang utama ke keluarga dulu nih. Keluarga dulu, tapi yang lain juga jangan dilupakan. Syukur-syukur semua disedekahi. Nah, lihat nih bagaimana sahabat Rasulullah itu Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, itu sedekahnya bukan receh-receh. Jadi kalau sedekahnya receh, hasilnya juga ya receh-receh juga. Tapi kalau sedekahnya itu terus-terusan, kebiasaan mereka itu kan baca Quran, ngasih sedekah ke orang, kemudian apalagi satunya ya sholat ya kalau nggak salah. Jadi memang kita utamakan untuk keluarga dulu, tapi niatkan bisa ngasih lebih banyak. Nah, gitu. Kalau nggak diniatkan biasanya ya segitu-segitu aja, karena setan sudah ini kan, udah jangan banyak-banyak kamu sedekah, besok makan apa, besok bisa jalan-jalan nggak ya, besok bisa beli mobil nggak, kan gitu. Kok nggak besok masih hidup nggak ya? Nah iya kan gitu. Padahal harusnya ini besok mati, akhirnya sedekahnya berapa ya gitu. Iya. Gitu. Oke, ini dari YouTube Rasil cukup banyak, dari Bapak Marsianto Mangunkusumo, penjenengan dokter wapi tenan, mugi-mugi Gusti Allah berkahi dokter. Amin. Masya Allah. ASI juga bisa jaga sistem kekebalan tubuh ya. Betul, Oke. betul. Kemudian Mbak Indah Endul, Dok, Assalamualaikum. Pembahasannya menarik sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya merasa langka deh melihat profesi dokter yang ditambahi dengan amalan agama Islam. Wow. Apakah sakit yang dirasa manusia itu karena faktor apa saja sih dok? Penyakit hati bisa menyebabkan penyakit fisik? Betul, betul. Oke, Ya, ya. terus langsung aja dulu, nanti jawabannya boleh sambil jalan ya. Oke. Kemudian dari Amanda, Assalamualaikum dok. Wih, Waalaikumsalam. unik banget pembahasannya. Begini dok, ketika kita ingin melakukan ASI tadi, ada saja gangguan dari makhluk setan. Apalagi bisikannya yang membuat kita jadi terhalang untuk melakukan ASI. Ini nyalain setan, Iya. oke. Iya. Betul tuh. Emang setan yang bikin tuh. Setan kasihan amat disalahin dulu. Oke. Terus Iman Sulaiman, Dokter Sulaiman. Sama namanya nih. Masya Apakah Allah. penyakit hati yang mampir ke mampir atau hampir nih di bumi ini, di manusia ini, yang dirasakan ini bisa disembuhkan dengan ASI yang itu? Ya. Ya, oke. Dan satu lagi dari Bapak Suhaimin. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Hubungan wabarakatuh. antara ASI dan kesehatan nih, bukankah ASI cuma nyembuhin rohani, obat-obatan yang bisa menyembuhkan jasmani kan dok? Terima kasih. Iya. Oke. Jadi secara general ya. Iya. Jadi ya memang pemahaman kita kebanyakan mikirnya parsial ya. Padahal ini banyak bukti menunjukkan bahwa yang kita lakukan tuh ASI itu sangat ngefek. Nah, ada juga kemarin cerita ada seorang ibu, suaminya tuh kena jantung koroner, ada beberapa yang nyumbat. Ketika mau dipasang ring, kan dilakukan pemeriksaan dulu tuh. Nah, sebelum pemeriksaan si ibu ini sama si suami ikhtiar. Yaudah pak, sedekahin ya banyak-banyak, sedekahin. Akhirnya beneran, ketika mau diperiksa, mau dipasang ring, nggak jadi. Nah, ini cerita keempat nih. Nah, orang sekitar sini juga nih. Gitu. Dan alhamdulillah akhirnya ketika diperiksa pembudarannya lebih lebar lagi dan akhirnya nggak dipasang ring. Nah, itu buktinya. Dan 4 cerita tadi itu sudah menunjukkan bagaimana kita itu jangan hanya mengejar pengobatan fisik. Pengobatan di hati ini penting banget. Nah, apakah sakit hati? Oh, ini sakit hati mah dari dulu tuh, sakit hati bisa bikin gantung diri itu kan ya. Oh ya? Iya,
kan stres, sakit hati. Itu di Jepang banyak gantung diri itu kan. Habis dihina sama atasan, nggak selesai tugas gantung diri. Nah, apakah penyakit hati ini efek banget buat kesehatan? Lihat surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 43. Nah, indeksnya nih. Nah, saya kan tinggal surat ke-7 nih. Nah, gitu caranya. 7 ayat 43. Yang nyimak tuh boleh sekalian biar nanti ingat. Nah, 43 itu disebutkan. Nah, ini. Penyakit hati yang paling kuat adalah dendam, ya. Jadi kita misalkan pernah disakiti orang, itu pasti sampai sekarang di kepala kita masih ingat tuh orang itu pernah begini. Kemudian pernah dipinjam duit sama orang, dia sudah jalan kemana-mana, selfie-selfie, healing-healing, tapi belum bayar ke kita. Akhirnya, loh, hati kita terasa sakit tuh. Nah, disimpan. Nah, dendam ini paling tinggi, ada dendam, iri, hati, hasad, hasud. Itu kan penyakit hati itu. Apa kata surat ke-7 ayat 43? Dan kami cabut wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami cabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai, nah, dan seterusnya. Ini saya lihat yang part awal ya. Kalau dicabut rasa dendam, ternyata dendam di mana? Di sudur ya, di pikiran kita ya. Jadi yang dendam itu pikiran, kalau selalu terbayang-bayang. Akhirnya ngalir. Nah, yang menarik di sini, apa yang Quran katakan ini itu cocok mau dipakai di bidang apapun. Kalau di bidang rezeki, maka rezeki itu ngalir ya, ngalir. Nah, kalau di tubuh apa nih? Darah itu ngalir, limfa itu ngalir. Jadi kalau punya rasa dendam, nanti resiko kena stroke, kena jantung karena mampet darahnya ya. Kemudian limfanya nggak ngalir, kena kanker. Nah, kanker nanti jatuhnya kantong kering beneran untuk pengobatannya. Jadi berhubungan banget, karena Quran nyebutin juga ya, dan secara tinjauan medis juga sama. Ketika orang punya penyakit hati itu, dia akan terokupasi dengan pikiran-pikiran negatif. Akhirnya muncul banyak hormon-hormon stres, hormon-hormon kayak kortisol segala macam, itu naikkan gula darah, bikin tensinya naik dan sebagainya. Kalau jangka panjang akhirnya sama stroke sama jantung juga gitu. Well, kita sudah di ujung acara, jadi kita rangkum bahasan kita tentang ASI yang beda dari tafsiran kita. Silakan. Iya. Jadi ASI ini penting banget buat kita ya. ASI singkatannya Al-Quran, Sholat, Infak. Infaknya ada dua, infak secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Semakin besar dan semakin ikhlas, semakin bagus ya. Gitu. Dan ASI ini tidak hanya berguna untuk kesehatan kita, tapi untuk rezeki kita yang lebih luas lagi. Insya Allah begitu. Jadi singkat, jelas, padat. Surat 35 ayat 29 ASI. Masya Allah. Terima kasih banyak Dr. Sulaiman, spesialis syaraf yang mengajarkan pada kita tentang ASI hari ini. Sholat memang luar biasa. Baca Quran dengan maknanya juga luar biasa. Dan yang terakhir, kalau kita bisa legowo soal yang I tadi, keren banget ya. Yang jelas, itulah obat dari setiap kesulitan, perasaan, pikiran, dan juga bahkan fisik atau kelalaian kita sebagai hamba Allah. Insya Allah semakin kita bisa perbaiki diri ya. Dok, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.